dan istri Lut. Keduanya berada di bawah penguasa dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Hebatnya kedua nabi ini, walaupun istrinya durhaka, jahat, tapi mereka tidak mau menceraikannya. Jadi kalau belum sejahat ini istri bapak, janganlah mengeluh lagi Pak. Kita ingat ya Pak ya, di dalam kitab Kisah Sul-Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Nuh 350 tahun lebih kurang beliau berdakwah. Pengikutnya cuma 70 orang. Begitulah sulitnya dakwah Nabi Nuh itu. Sebab yang jadi lawan adalah istrinya sendiri. Asal habis Nabi Nuh ceramah, dia nak ceramah lagi Pak. Tidak usah dengar betul suami aku. Kalau memang betul dia duluan aku ikut daripada kalian. Itu yang membuat orang akhirnya tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Nuh karena istri sendiri yang jadi lawan. Tapi Nabi Nuh sayang sama istrinya. Karena apa? Terbukti di masa para tabi'un bertahan ya dengan istrinya yang jahat. Justru Allah kasih kenikmatan dalam bentuk lain. Sampai ditanya orang ke ulama, sejahat tuh istri ustaz mau lu usah bertahan. Yang membuat aku bertahan tuh di rumah aku azab dimarah-marahkannya, tapi di hutan singa jinak sama aku. Itu dibalas Allah Tuhan. Dalam hutannya anjing macam kucing, singa sama dia. Itulah Allah menghibur diri dia. Di rumah azab kena marah, kena maki, tapi tetap dia bertahan. Karena saya sering mendengar suami-suami curhat dari istri saya itu parah betul. Hari Minggu saya libur Ustaz 8 pakai Shopee sampai azab saya dibuatnya. Membayar sepeda dia lagi terbawa sabar. Nah Ustaz itu bapak keluar, bapak pikirnya gimana cara nambah penghasilan itu lebih bagus daripada mengeluh tambah hancur kita Pak. Banyak pengeluaran istri berpikir lah kita apa jadi tambahnya daripada mengeluh makin hancur hidup kita ini. Makin boros kita sama istri makin hebat hidup kita. Itu aja lah yang bapak pegang. Jadi belum sejahat istri Nabi Nuh ini, santai aja lah dulu. Kemudian Pak, waktu kejahatan kaumnya ini sudah semakin besar, udah tak bisa lagi dikasih tahu, asal diajak kepada kebaikan malah permusuhan semakin besar. Allah akhirnya memerintahkan Nuh, wahai Nuh, tanam pohon. Jadi Allah itu menyuruh Nabi Nuh buat kapal itu bukan kapal yang diturunkan Allah, disuruh nanam. Jadi tidak ada yang instan. Kan sebetulnya mudah bagi Allah. Udahlah kasih al-fitri turun kapal bumi mana? Tanam dulu. Artinya Allah mengajarkan kita, kalian harus berusaha ikhtiar diri sendiri. Jadi pertolongan Allah akan datang kepada hamba-hambanya yang berikhtiar. Tanamlah pohon dulu, menunggu pohon itu besar untuk dijadikan kapal kan tak sebentar. Sama macam di Wansing tuh, berapa lama umur kayu yang boleh untuk dijadikan kapal kan tak sebentar. Setelah dibuat kapal, sedang membuat, istrinya itu pula yang mencemooh. Betul kata aku kan, gila suami aku. Laut dah jelas jauh, dibikinnya kapal di darat, mau didorongnya kapal. Betul, bilang memang gila suamiku. Wah bayangkan, dibully bertahun-tahun, dihina, direndahkan. Jadi kita ini janganlah terlalu besar betul harga diri kita teman-teman. Ini bapak tak datang Pak, diundang siapa? Malah saya
usahlah terlalu tinggi harga diri kita. Begitu. Ingat saya seorang ustaz diundang ke rumah orang, udahlah diundang ya. Rupanya tempat di dalam penuh, didudukkan tuan rumah ini dekat parkir sendal Pak. Duduk dia di situ. Anak muridnya tersinggung. Ini kurang ajar kita. Ustaz diundang di sini kita salah kan. Justru orang rumah ini dia berbaik sangka sama kita, karena dia tahu hanya kita yang sanggup duduk di sini. Apapun yang kita belajar agama, kalau orang-orang dalam itu akan sanggup duduk di sini. Itulah kita diajar agama supaya kita bisa merendahkan hati kita untuk duduk di mana saja. Itu yang dibuat. Nabi Nuh dibully bertahun-tahun, dihina, direndahkan. Kan kalau memang bapak berlian di tong sampah pun kan tetap mahal Pak. Saya cukup berat juga melawan hal-hal seperti itu, karena iblis itu dia paling hebat masuk ke dari kesombongan. Dan ustaz-ustaz ini kan diuji dengan kemuliaan, makan didulukan, kan sering seperti itu Pak. Ayo ustaz ini kan tak ada otak adab, tak ada. Didulukan orang lah, bukan main sombongnya lagi. Kalau tidak didulukan merajuk dia Pak. Atau ustaz ulang ustaz, tak ada disediakan makan Pak. Tinggi betul lah dari itu. Jadi ini pelajaran besar Pak ya. Jangan kita gila kemuliaan, jangan gila kehormatan. Ingat Bapak Imam Ahmad bin Hanbal pernah diusir oleh petugas masjid. Dia tidur dalam masjid, dibentangnya baik-baik. Bapak tak boleh tidur sini. Orang tak kenal Pak, handphone tak ada. Manalah tahu orang hanya tahu nama Pak, tapi tidak tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal, orangnya itu seperti apa, tak tahu. Diusir ya Pak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya musafir, menumpang tidur aja. Tak boleh keluar. Digulungnya ditarik keluar dari akal sama Bapak. Belum tahu sama aku, boleh tahu ketua masjid berhenti, gak percaya aku sama aku. Tengok lah kau nanti. Belum tahu kok siapa aku lagi. Orang kalau udah sombong Pak, dia lupa sama namanya. Belum tahu kok sama aku, Pak kasih tahu dia lah. Kalau lupa dia sama dirinya Pak, butuh orang lain untuk mengenalkan dia saja. Itulah hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal Pak. Keluar dia di luar dibentangnya, ikan datang balik. Bapak bisa dibilang lah Pak, tak boleh tidur sini, keluar. Keluar ya Pak. Itu yang ulamanya ya Pak ya. Jadi dia nggak ada masalah diusir mau apa. Kalau memang nggak boleh dia ikut prosedur, santai aja. Selama membangun kapal itu, di situ karena Nabi Nuh diam aja Pak, dihina, direndahkan, diam sama sekali tidak melawan. Bukan menurun intensitas mereka mengganggu, malah tambah besar. Itulah ujian yang lebih berat tuh Pak. Kita disuruh diam kalau dihina orang. Kita tidak boleh membalas orang, maka menjadi Pak. Itu ujiannya. Abu Bakar Siddiq ketika duduk bersama Rasulullah ditagih orang utang, tapi nagihnya kasar Pak. Bayar utang Abu Bakar. Aku udah tahu kau mau lari-lari dari kewajiban kau. Diam Abu Bakar waktu itu. Melihat Abu Bakar diam, tersenyum Rasulullah. Karena Abu Bakar itu menjadi orang Yahudi lagi. Kau diam aja kau dibilang orang. Utang kau harus kau bayar. Kau udah janji ini. Kita lagi jatuh tempo. Tolong kasih kepastian. Kau bayar tak utang kau? Mengajar kau, dia menjawab Bakar. Tambah besar senyum Rasulullah, tambah lebar senyum Rasulullah. Bertambah ujian, tambah dimaki-maki, diungkit-ungkitnya lagi yang lalu. Tak tahan Abu Bakar lagi. Kau dari tadi itu dia diamnya jadilah kelakuan kau. Mau berdiri Abu Bakar langsung pergi. Menengok Rasulullah pergi, terkejut Abu Bakar kok ditinggal Rasulullah. Dikejar oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa kau meninggalkan aku ya Rasulullah? Ketika kau diam dimaki dia dari Abu Bakar. Aku melihat ramai malaikat bersama. Itu yang membuat aku tersenyum.
Makin kuat makiannya, makin diam, makin ramai mereka bersama. Tapi ketika kau berdiri membalas makiannya, seluruh malaikat berhamburan meninggalkanmu, tinggal setan akhirnya turun bersama. Jadi aku tidak ingin kena akibat kemarahan. Nah, jadi memang berat Pak, dimaki orang diam itu apa tidak berat Pak? Kalau sabar orang Indonesia ini kan 3 kali rata-rata, mana ada yang lebih dari 3 kali? Pertama disindir-sindirnya saya Ustaz, masih sabar saya. Diulangnya balik, untung ada Pak Haji ini sabarnya saya 3 kali dah. Saya lempar gelas ke muka, sudah apa? Pernah tak Bapak dengar orang cerita jadi persiapkan 16 kali Pak, tak tahan dahaga 3 kali Pak tak. Jadi memang sabar itu tanpa batas. Sanggup tak kita dihina. Jadi latihannya Bapak kelakuan anak. Jangan anak kita baik-baiknya menjadi dia. Minta indomie goreng, nanti ya sayangnya makan menjadi itu latihannya itu Pak. Mencari cara, terus mengamuk dia. Nanti baru agak masuk ketegasan. Jadi ada kalanya tegas, cuma kadang-kadang kita lebih dari yang mesti. Itulah latihannya. Dilatih dengan orang-orang sekitar kita. Saya ini ngomong pandai. Kalau sempat kejadian tak sangkutan tak pulang. Tapi belum ada yang maki pulang-pulang. Kemudian Pak, karena Nabi Nuh diam, apa kelakuan mereka? Sejak saat itu siapapun yang pengen buang air besar naik ke atas kapal Nabi Nuh, dijadikannya WC. Itu sedih, diam kita menjadi jadi kelakuan orang. Pengen buang air besar datang ke kapal Nabi. Bayangkan tinggi orang waktu itu 60 hasta, 30 meter. Itu engeknya sebesar ember itu Pak. Penuh kapal. Orang tinggi-tinggi. Menangis dan minum air tak ada. Malah diam, malah menjadi-jadi orangnya mereka. Habislah semua. Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran hamba. Ending dari orang-orang yang sabar itu Pak, dia diam, dia serahkan dirinya kepada Allah. Bapak tak perlu turun lagi untuk menyiksa. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, apabila aku telah mencintai hambaku, serentak langit dan bumi ingin mencelakakannya, mereka tidak akan mampu sampai. Jadi dia berhadapan bukan dengan Nabi Nuh lagi, itu udah langsung ke Allah. Ada latu-latu kaki pincang tapi keras hati, pengen juga buang air besar di atas kapal itu. Nah, dia sama cucu. Payah dari tempat itu sudah ada sombong, ini sombong. Akhirnya itu keleset Pak, sibuknya nyari tempat. Kakinya yang pincang itu kena latih yang ada di atas kapal Nabi itu. Sembuh Pak. Itulah cara Allah menyiksa dengan kenikmatan. Itu Allah menyiksa dengan kenikmatan itu. Hanya kena kain bisa kakinya berjalan. Berlari dia ke bawah. Hai masyarakat berkumpullah. Ternyata kotoran yang menempel di kapal Nabi Nuh mengandung berkah. Kalian tahu nggak, bertahun-tahun aku bincang. Hari dia sudah bisa berjalan dan berlari. Berkah air yang ada di atas kapal Nabi Nuh. Kalau tidak percaya lain tua masih ada sisa tainya lagi. Berlarilah masyarakat bawa tempat, larilah sampai dikikisnya semua kotoran. Jadi mereka sendiri bersih. Jadi tidak selamanya Allah itu menyiksa kita dengan musibah, badai, banjir. Allah bisa menyiksa kita dengan kenikmatan. Cirinya apa Pak? Makin kaya Bapak makin jauh dari Allah, itu berarti Allah sedang menyiksa dengan kenikmatan. Orang yang kan musibah itu hanya banjir, gunung meletus, sudah. Dikasih kita HP oleh Allah ya, murah rezeki kita, terbeli kita HP. Semenjak ada HP,
lalai dari mengingat Allah, itu cara Allah menyiksa kita. Masuk grup umroh bapak, masuk grup haji bapak, masuk kawan sekolah, ada sibuk ini WA. Saya sangka bapak mengaji sebelum Jumat bapak main. Kan pas assalamualaikum nampak ada lupa balas chat WA Jumat. Apalagi kadang saya tengok banyak orang yang hobi betul orang yang sekarang banyak judi online. Baju judi itu Pak ya, lebih parah dari narkoba itu. Orang banyak bilang narkoba lebih parah judi, karena kalau sudah berjudi seluruh sifat buruk manusia akan keluar. Itu yang membuat bahaya judi itu. Pertama, orang akan menjadi ilusi. Ilusi itu Pak, ingat Bapak tak waktu zaman SD orang gila pun ditanya berapa angka, bayangkan apa enggak jadi gila orang berjudi itu. Berapa angka main pada orang tetap gila, jadi mau dikasih makan enak-enak dia pokoknya rumah itu orang gila pada tahun itu. Ingat saya, hilang rasa kemanusiaan, berobat terbalik buku mimpi yang ditengok orang, bukan dia ditolong orang, tolong dari yang jahat yang judi. Jadi kalau kita sekarang ini dikasih Allah nikmat, membuat kita dekat dengan Allah, berarti Allah sayang kepada kita. Tapi kalau kita dikasih nikmat membuat kita jauh, itu salah satu cara Allah menyiksa kita dengan nikmat. Ini yang saya katakan Pak, di pengadilan agama Pekanbaru ini 80% yang mencerai orang kaya, bukan orang miskin. Itu membuktikan bahwa di Pekanbaru Allah sudah menyiksa orang dengan kenikmatan. Yang saya ceritakan kalau Bapak dulu, ibu itu tanggung cantiknya bu, kaya raya, pembantu 8 orang, mulai dari sopir mobil yang ini, pembantu untuk satu anak. Saya sangka Raffi Ahmad aja yang sultan Pak, di Pekanbaru dia ada apa? Rumah dengan kolam-kolam mewah. Kenapa itu mesti berpisah? Sabar-sabar aja. Banyak perempuan di Pekanbaru ini mimpi di posisi ibu rumah mau pisah. Sabar aja, jangan ibu. Suami saya itu Ustaz, sombong Ustaz. Jadi dia itu tidak pernah mau sholat. Saya ajak bareng-bareng lah kita belajar agama. Dia bilang, aku walaupun tidak sholat, kau tengok harta aku, bisnis aku maju, bank mengemis supaya aku kerja sama dia. Apa yang kau minta aku kasih, kartu kredit kau limited, kau mau kemana aja bisa. Kau tengok orang-orang rajin sholat waktu kau di masjid paripurna 2 bulan tak gajian. Betul juga Pak. Dia menandakan kau di masjid paripurna tak gajian itu tinggi suara azan sama iramanya. Itu biasa kurang. Dia kalau dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan sedih hati kita dengar. Itu udah 2 bulan. Sudah 2 bulan bekerja. Ya kan sering lambat Pak. Kalau dari apa itu Pak ya, kita tempo. Imam udah rata aja suara. Tak ada irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu habis Al-Fatihah. Inna a'tainaka. Tak ada yang panjang lagi. Tak ada yang panjang. Tapi tiba-tiba kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu rapel langsung. Berarti 3 bulan langsung dibayar. Beda ya Pak. Dan itu apakah salah? Enggak Pak. Siapa yang dapat? Tak sedih ya Pak ya. Duit tak terima, hutang udah banyak. Kadang pinjam sana pinjam sini. Jadi hati-hati dengan kenikmatan. Sampai ibu itu bilang Pak, ibu yang cerita sama saya sekarang Ustaz, kalau mau jujur saya Ustaz, dapat saya suami walaupun miskin tapi soleh, bisa dia membimbing saya ke akhirat, tak usah dia kerja, usaha saya ada.
uang saya cukup, nikah saya sama dia. Hampir saya daftar Pak. Untuk cepat saya terkenal, saya punya istri, mana mungkin lah Pak. Tapi kemauannya kalau makanya. Nah, saya bercanda. Nah, mungkin pula. Kita sama jamaah harus profesional, harus membuat tenang, walaupun jantung berdentang, tahan. Nah kemudian Pak, begitu mereka semuanya naik ke atas kapal, dibersihkan ya semua. Ingat saya bisnis batu petir dukun cilik dulu Pak, itu sama tanah-tanah rumahnya pun diberesin orang. Akhir-akhir itu diambil orang. Habis itulah hukuman Allah. Orang udah capek dia berobat ke mana. Datang dokter ini udah bosan dia minum air kencing. Maksud dokter itu sebetulnya tidak ada obatnya lagi. Dicoba minum air kencing, sembuh dia Pak. Itu cara Allah menyiksa orang Pak. Sebanyak itu obat yang betul bisa masuk ke badan dia, yang najis bisa masuk. Nah, itu cara Allah menghukum. Bisa makan darah babi Pak, sembuh Bapak. Itu cara Allah nyiksa sebetulnya bos. Bersih Allah kapal Nabi Muhammad Pak. Jadi kalau kita dizolimi orang, cukup Allah yang menjadi andalan. Begitu sudah bersih, mulailah air hujan turun tanpa henti, dari atas hujan, dari bawah keluar. Anaknya masih sempat juga membangkang. Anak Nabi itu kan cuma satu yang bangkang. Jadi dalam kita punya anak itu Pak, 5 misal satu agak meleset itu biasa. Nah, ini jangan menganggap dengan didikan dimanapun, kalau memang kadang takdir kita itu Pak, memang ada satu yang agak meleset ya. Kan'an, yang 3 lagi baik anak Nabi Nuh itu Pak. Jadi Kan'an ini saking sayangnya Nabi Nuh, sempat Nabi Nuh suruh dia masuk. Nah, itulah kasih sayang seorang ayah tidak akan berubah. Masuk nak, aku bisa dari tempat yang tinggi. Tidak ada tempat lari lagi nak. Mana yang pada bapak oleh Nabi Nuh digulung dia Allah. Istrinya gitu juga, tetap diajak Nabi Nuh yang naik. Tidak ada cintanya berubah sama istri. Istri melawan juga. Akhirnya pun istrinya digulung oleh Allah. Nah, itulah kesedihan Nabi Nuh mempunyai istri yang durhaka. Nah, turun pula kepada Nabi Lut. Cuman berbeda kasusnya. Nabi Lut istrinya itu awalnya baik, rela hidup miskin, membantu dakwah suaminya. Jadi kadang ada orang ini berubahnya di tengah. Kalau istri Nabi Lut itu dari awal memang sudah tidak suka dengan dakwah suaminya. Beda dengan Nabi Lut. Istrinya itu mendukung awalnya Pak. Jadi jangan Bapak heran kenapa istri Bapak tiba-tiba berubah. Dulu baik atau berubah. Sama dengan istri juga. Awal suami saya itu baik, minta ampun Ustaz, karena semakin kesini ini mulai berubah ya. Kan ada beberapa sebab yang bisa membuat kita berubah. Kemudian Nabi Lut ini Pak, dia sama kaumnya itu awalnya kaumnya ini normal semua. Awalnya normal. Mereka dermawan, suka menolong orang, pertaniannya bagus, mereka rajin sedekah. Pokoknya baiklah. Kampung Sodom itu sekitar 400.000 jiwa dan mereka itu terkenal orangnya dermawan, negerinya itu aman. Tapi diuji oleh Allah dengan kemiskinan, panen tak jadi. Padahal udah rajin sedekah Pak, dapat ujian, gagal panen, musim paceklik. Jadi jangan Bapak sampai heran, Ibu sampai heran, walaupun kita rajin sedekah kadang dimiskinkan oleh Allah Pak. Sebetulnya Allah ini masih aman tak, stabil lah iman kita. Pas diuji dengan kemiskinan itu, mulai mereka perhitungan. Mulai mereka perhitungan nih Pak. Pokok dijaga betul, sawah-sawah itu dijaga, yang masih ada menghasilkan itu dijaga. Kemudian iblis masuklah ke sana, dapat peluang.
kalian jaga kebun kalian ini. Kalau sempat ada laki-laki yang mencoba mencuri, kalian perkosanya supaya ada efek jerah. Itu awalnya supaya ada efek jerah. Awalnya mereka tidak mau. Iblis menjelma lagi menjadi perampok muda. Akhirnya mulai diperkosa oleh kaum Nabi. Makanya bahayanya homoseksual itu nular. Orang takut sama COVID nular. Rata-rata orang yang pernah menyodomi orang pasti dia waktu kecil pernah kena sodomi. Ngalir dia. Memang dahsyat dosa dosa. Itulah yang paling banyak Allah membahas dalam Al-Quran. Satu-satunya kaum yang Allah menggibah Pak, hanya kaum Lut. Memang itulah satu-satunya kaum yang Allah gibah detail di dalam Al-Quran. Kejahatan mereka itu kena tingkat tinggi. Jadi dalam Al-Quran kejahatan yang paling tinggi itu adalah kaum Lut. Bayangkan Pak, sekarang ini coba ada pesantren mana Canduang kemarin 40 orang santrinya disodomi oleh guru. Itu besok kalau di masa depannya lagi beberapa yang 40 ini akan itu mahal biaya perbaikannya itu. Memang jahat. Dia kalau sudah terbuat kita melakukan keji Pak, maka akan mudah melakukan perbuatan keji yang lain. Tidak akan ada beban. Kita buat satu maksiat, maka maksiat ini akan melahirkan maksiat yang lain. Dan itu lebih mudah. Jadi lebih baik bertahan di awal daripada mau berhenti di tengah. Itu sudah susah. Walaupun kita tahu itu salah, tidak bisa lagi. Sejak itu Pak, mulailah mereka asal ada orang tertangkap, mulailah jadi kota yang tidak aman. Akhirnya masih musim paceklik juga mulai mereka merampok orang. Jadi kalau orang masuk sana dirampok. Mulailah Pak yang lain-lain dilakukannya. Perempuannya awalnya normal, masuk lagi iblis dalam bentuk wanita. Suami-suami kita sudah tidak lagi mencintai kita. Itu buatnya lagi. Jadi kota itu memang sudah sangat kacau. Hanya Nabi Lut, anak perempuannya 2 orang, istrinya, dia antar istri pasti solehah bukan? Dan ada beberapa gelintir pengikut. Jadi kalau dari pertanyaan Nabi Ibrahim sekitar 14 orang pengikut Nabi Lut. Kan waktu datang malaikat Jibril, kemudian Mikail, Israfil datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak tahu dia malaikat yang datang Pak, dihidangkannya lah daging sapi. Tapi tidak ada yang makan satupun. Agak curiga juga Nabi ini siapa. Kami tidak makan Ibrahim. Sebetulnya kami Israfil, Mikail mau memberikan kabar gembira akan kelahiran Ishak. Waktu itu Siti Sarah sudah sangat tua. Kata Siti Sarah, kemungkinan melahirkan mudah bagi Allah untuk menciptakan seperti itu. Karena umur Siti Sarah waktu itu 86 tahunan Pak. Tua. Jadi bagi Allah tidak ada perempuan yang menopos. Jadi nenek-nenek hati-hati. Tadi jangan bilang aman aja. Jadi nanti Pak. Dan terbukti sekarang kemahakuasaan Allah Pak. Bapak nanti searching di Google, perempuan paling tua di dunia yang melahirkan sekarang umurnya berapa? 71 Pak. Jadi tidak ada istilah menopos bagi Allah. Pokoknya kita dikasih Allah belum beranak Pak. Banyak yang Allah minta terus ke Allah, minta terus dengan beristighfar kepada Allah. Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau Allah sudah mengampuni kita, maka Allah turunkan rahmatnya dari langit, dikasihnya anak, dikasihnya harta. Jadi kalau orang tidak dikasih anak oleh Allah, dekat sama Allah terus minta ampun Allah, insya Allah akan dikasih oleh Allah. Jangan Pak capek berobat ke sana, berobat ke
jangan makan daging. Dapat anak laki-laki tidur miring-miring makan ikan, mana pula bisa. Jadi banyaknya dekat kepada Allah. Kemudian Pak, kami ini bertiga mau ke tempat Lut. Nah, ingat nih Pak, Nabi Ibrahim itu punya adik namanya Haran sama Lut. Haran inilah anaknya Lut. Jadi Nabi Lut itu keponakan kandung Nabi Ibrahim satu zaman. Kami mau ke tempat Lut Ibrahim. Perangai orang kaum Lut itu udah parah. Jadi kami diutus untuk mengirimkan hukuman. Kata Nabi Ibrahim, kalau ada 300 orang yang beriman di tempat itu, kalian jadi tidak menurunkan bala? Tidak. Kalau 200, tidak juga. Kalau 100, tidak juga kami turunkan. Kalau hanya ada 40 orang, tidak juga kami turunkan. Akhirnya mereka bagaimana? Berhenti soal jawab nih Ibrahim. Tahu kami siapa yang ada di sana. Jadi jumlahnya itu cuma 14 orang yang beriman kepada Allah, dan mereka akan kami selamatkan. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu khawatir dia ada Lut di sana. Nabi Ibrahim ingin mengusulkan bisa tidak ditunda hukuman itu, bisa tidak ditunda. Akhirnya kata mereka berhenti soal jawab Ibrahim, kami akan ke tempat Lut. Berubahlah jadi laki-laki ganteng tiga-tiga. Nah, sebelum kejadian yang 3 sampai, Nabi Lut itu heran Pak, kenapa siapa yang belajar sama dia hilang, laki-laki. Secara sembunyi-sembunyi belajar sama Lut besok hilang. Rupanya ada seorang nenek-nenek datang dia ke rumah Nabi Lut di saat Nabi Lut tidak ada di rumah. Mintalah dia minum kepada istri Nabi Lut. Nama istri Nabi Lut itu Wafilah. Boleh tak minta air untuk minum? Boleh nek. Kasihnya air langsung dimuntahkan. Kenapa kau muntahkan air itu nek? Air di rumah kau ini tidak layak diminum. Kau cantik, kau berhak hidup sejahtera. Kenapa kau mau sama Lut? Tengoklah rumah kau ini. Diam nek, aku ridho dengan apa yang diberikan Allah kepadaku lewat suamiku. Kalau kau mau, aku ada kerja untukmu. Tidak berat. Kau tinggal sebut aja siapa yang ke rumah kau, kemudian di mana dia jalan pulang. Nanti ditangkap sama laki-laki di sini. Kau akan memberikan 1 poin emas. Gara-gara harta itulah yang membuat orang muda berubah. Kalau perhatikan sekarang, orang yang protes itu Pak, karena tidak dapat jabatan Pak. Coba dibagi ya, bisa saya tidak akan mendukung calon gubernur si A nih. Bapak Ibu perlu tahu bagaimana dia ini sebetulnya. Rupanya dapat rekaman kamera saya misalnya nih. Datang timnya Ustaz, jangan keras betul Ustaz, kata Bapak. Ini ada sedikit untuk Ustaz nih, 50 juta. Berubah langsung ceramah saya minta maaf kepada Bapak, rupanya salah saya. Ternyata beliau itu orang yang sangat bijak, ada jalannya. Memang dasar duit ini Pak. Ustaznya ada sedikit untuk saya. Apa nih Pak? Makanya inilah kaya kan? Tidak usah. Kalau kurang dia hilangkan. Kalau lagi ini Pak berubah langsung. Jadi tidak usah kita mengatakan orang jahat, korupsi, karena kita tidak di posisi itu. Sampai dapat posisi berat, makanya tentu banyaklah berdoa. Kita doa pemimpin kita ya, buru-buru berat tuh Pak. Karena dengan duit ini berubah. Ingat kata Rasulullah, dulu ada seorang pemuda yang sangat tinggi tauhidnya kepada Allah. Di desanya ada pohon yang disembah orang, dibawa dia tapak, mau ditebang ya pohon itu. Dihadang oleh iblis. Mau kemana kau? Aku mau nebang pohon tuh. Apa urusan kau nebang pohon tuh? Pohon itu disembah oleh orang. Itu perbuatan syirik. Kata iblis, jangan macam-macam. Kau tebang pohon tuh, kau tebas pula kau. Langsung ditampar pemuda di iblis, dibuat terkapar iblis tuh. Terkejut juga iblis, lain tak kuat anaknya kok bisa kena pukulan yang muka aku.
Ampun, kata iblis, jangan kau pukul aku. Aku janji kalau tidak kau tebang pohon itu, setiap pagi kau bangun kau akan menemukan koin emas di bawah bantal. Berubah. Itulah dahsyatnya begitu. Pas besok pagi dia bangun, ada koin emas. Hari kedua dia bangun, ada koin emas. Hari ketiga dia bangun, tak ada lagi koin emas. Ya, setelahnya balik bapaknya datang ke situ. Mau kemana kau? Kata iblis. Kau nak tempat janji. Aku tebang pohon. Kalau sekarang jangan kau macam-macam. Aku hajar. Oh, tak jerah kau nak pukul sama aku kemarin. Langsung iblis tu pukul dia. Oh, dia yang terbalik. Kejut juga pemuda ini. Kenapa kau begitu kuat? Waktu pertama kau mau menebang itu, niat kau murni ke Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan mampu menghalangi. Tapi kali ini kau mau menebang karena kau tidak menemukan lagi koin emas di bawah bantal. Itulah yang membuat kita lemah. Istri Nabi Lut begitu dikasih duit, oke, akan kusebarkan berita ini. Nabi Lut dia curiga, Pak, semoga ekonomi di rumahnya jadi bagus. Dia pulang, dari mana kau dapatnya? Tidak perlu kau tanya, tinggal makan aja, tinggal minum aja. Dulu kan Nabi Lut, dari mana istri aku ini bisa rumah bagus jadinya, cantik, makanan selalu ada, air sudah enak. Tapi Nabi Lut diam aja, Pak, dia lawan daripada ribut. Jadi diam aja Nabi Lut. Dia mau ampun sama istri itu. Nah kemudian datanglah Pak malaikat Jibril berubah menjadi laki-laki yang tampan itu. Maka kata anak Nabi Lut yang perempuan, mereka bertanya, nama anak Nabi Lut ini dua, kemudian Raisa satu. Nah, Raisa itu nama anak Nabi Lut, Zakrata satu. Jadi yang jumpa dengan Raisa ini, kami ingin ke tempat untuk kejut langsung anak Nabi Lut. Jangan, salah tempat mereka. Jangan kalian masuk ke kota dulu. Berlarilah anak Nabi Lut ke gawat ayah. Ada 3 orang laki-laki ya. Belum pernah aku melihat laki-laki setampan itu. Wow, pucat Nabi Lut langsung, waduh, dia mau bertamu lah tempat aku lagi. Kawannya langsung disusul. Diam-diam aja kalian tak tepat waktu yang datang. Kalau bisa keluarlah dari sini. Tapi malaikatnya santai aja. Kalau sekarang macam apa Korea itu lah bahkan apa dijadikan idola betul sama anak-anak Indonesia. Banteng betul, dikawal, masuk rumah. Nampak oleh istri Nabi Lut, Pak. Oh ini banyak poin ini tak pernah lebih ganteng daripada ini. Pergilah istri Nabi Lut ke nenek tu. Nek, ini kalau yang ini barang panas betul ini luar biasa nih. 3 orang ganteng. Oh, kok belum pernah seganteng nih. Kalau untuk ini aku minta 1 orang bawa emas. Nenek itu datang ke kaum laki-laki. Ada berita bagus. Ini ganteng betul. Jadi aku minta 4 koin emas. Jadi tukang pakam ni dalam apa? Nenek itu makam lagi. 1 orang dapat 4 koin emas dia. Saking tak sabarnya Bapak Nabi Lut mendengar cerita ganteng. Itulah tak usah kita tunggu di jalan lagi, kepung aja lagi, kepungnya lah. Apa kata Nabi Lut, inilah yang kita lakukan. Aku tidak bisa melindungi kalian. Malaikat tidak juga dibuka aja dia siapa. Itu tambah pucat Nabi Lut nahan pintu. Lut keluar kau. Kata Nabi Lut, sebanyak itu perempuan laki-laki yang kalian cari. Kau udah tahu kami tak suka sama perempuan. Coba buka pintu ni. Jangan tolak ni. Kalau udah dalam keadaan genting, apa kata malaikat Jibril? Jangan khawatir Lut. Aku Jibril, Mikail, Israfil. Kami sudah diutus Allah untuk mengazab umat. Jadi sebelum di penghujung malam nanti, kau dan keluargamu tinggalkan tempat ini. Jangan ada yang menoleh di belakang. Dan maaf Bu, istrimu termasuk yang tertinggal. Kenapa istriku? Dialah yang mengkhianatimu selama ini. Jadi Nabi itu tidak tahu bahwa istrinya berkhianat. Jadi bapak hati-hati juga Pak. Bapak bilang istri saya baik, istri baik juga. Enak bapak nanti. Jadi dibuka pintu itu Pak, keluar malaikat Jibril langsung dikembangkannya saya. Itu semua yang ada buta mata, semua yang mau masuk tadi
anak saya buta matanya semua, masih juga melawan. Tengok oh ya, kami akan kembali lagi. Berapa jahatnya tuh, udah buta matanya, masih juga mau menyerang lagi. Kata malaikat Jibril, cepat tinggalkan tempat ini. Itulah meninggalkan tempat. Jadi kalau kita dalam Al-Quran Pak, azab yang dikasih Allah itu Pak ya, diangkat selalu dibalikkan. Sudah tuh orangnya sampai diangkat tuh dihujani dengan batu yang sudah dikasih tanda. Jadi tidak ada nama namanya. Makanya kalau orang-orang ISIS nazar homoseksual ini Pak, diangkat ke atas gedung, dilemparkan ke bawah. Sudah dilempar masih hidup dipukul. Nah itu azab homoseksual. Jadi kalau dulu Allah diangkat, dihujat dengan batu, dibalikkan. Semua kena lagi istrinya sekalian Pak. Makanya laut mati itu kan di daerah itu tuh, memang tidak ada manfaatnya lagi. Memang daerah tertutup betul tuh. Nah inilah perbuatan tersebut yang sebagai tanda hari kiamat akan bangkit lagi perbuatan itu ternyata memang benar, bahkan ada yang sudah dibela. Di Inggris bahkan masjid merestui, ada masjid yang merestui LGBT. Padahal kata dokter deh, kalau orang kena LGBT, dia duduk di samping kita, bau nah itu lah yang udah kena yang ke dokter itu tuh parah-parah. Jarak agak jauhnya Pak, udah bau kotoran. Jadi memang ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Makanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita diuji Allah dengan kesusahan, walaupun kita orang yang soleh, sabar, bisa jadi Allah ingin mencoba kita tetap stabil dan iman kita di saat susah. Nah, ada orang dalam keadaan susah, dia berpikir dia untuk mencuri Pak, atau pinjol lah. Hati-hati pokok tahan ya. Saya salut Pak, ada orang susah. Doanya tuh dia kalau udah susah hidupnya, betul-betul di sejadah Pak, ya Allah, jangan kau biarkan hatiku sampai memohon kepada makhluk. Itu terus doanya. Dan itu pula nak pertolongan selalu datang untuk dia. Jadi dia kalau udah susah, dia bekerja. Jadi kalau udah susah, dia membayar kuliah anaknya waktu itu. Mau apa? Jadi uangnya tak cukup. Jangan kau biarkan aku memohon kepada makhluk, ya Allah. Itu tak taunya nelfon orang bisa jemput saya ke bandara, yang mengkosnya 100 dikasih orang 100 juta. Wah itulah cara dia. Pokok saya udah kepepet Ustaz, jangan minta sama makhluk. Oh duduk minta sejadi-jadinya sama Allah. Itu yang tidak kita lakukan. Kalau kita kadang langsung bergantung sama manusia, tolong bang aku, kalau tak bang tolong mati bang. Tolong itu marah Allah sama kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.